Anda mungkin tahu tahun lalu dari bulan Januari sampai bulan Agustus ekonomi melambat terus-terusan. Fiskalnya bagus, defisitnya cukup, moneternya juga stabil katanya. Tapi untuk ekonomi yang di lapangan kayak kita, kayak saya, kayak Pak Ari, Pak Rektor, kita melihat selalu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ada banyak teori ekonomi untuk melihat krisis apa enggak krisis, melambat apa enggak melambat, bagaimana kebijakan moneter diterjemahkan. Saya pakai teori yang menarik dari Milton Friedman, itu teori sebetulnya teori sederhana, bahwa kalau Anda ingin melihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda lihat laju pertumbuhan uang beredar atau base money atau primary money katanya. Kalau rumusnya M0. Kenapa ekonomi kita melambat? Padahal kalau Anda tanya pejabat, waktu itu ya, mereka selalu bilang kondisi finansial sektor kita ample liquidity, artinya uang cukup banyak. Tapi yang mereka lihat adalah bukan uang di sistem, tapi uang di perbankan yang nggak semuanya di sistem perekonomian. Yang di sistem perekonomian kita biasanya lihatnya base money atau primary money. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat di sini, yang ada sih, ini ya, hijau ya. Ini sempat maklum udah faktor usia. Ini sampai turun ke bawah. Base money turun ke bawah ya, 0. Ini membuat ekonomi kita melambat dengan signifikan. Terus kita naikkan di bulan September dengan melakukan injeksi uang ke sistem perekonomian. Ini naik lagi ke sana. Jadi ekonomi diperlonggar, dibuat jalan. Akibatnya apa? DPK naik dan kredit juga sekarang mulai naik ke sana. Jadi kita melihat faktor utama di perekonomian karena tidak paham general equilibrium teori itu membuat kita melakukan kebijakan yang salah tanpa disadari. Untung ada mantan dosen UI ini yang bisa memperbaiki itu. Kita perbaiki bulan September, Oktober, November, dan sekarang. Jadi sekarang pertumbuhan base money atau minyak di perekonomian itu di atas 10%, double digit, yang bisa membuat kredit tumbuh double digit juga, yang artinya ekonomi kita akan membaik ke depan. Anda sebelumnya kan sering dengar Indonesia cemas ketika ekonomi dalam fase yang lambat seperti ini. Sekarang kita balik, pertumbuhan sudah sekarang di atas 5% di 5,39%, 5,4% kira-kira. Mungkin untuk sebagian fakultas teknik nggak ngerti itu apa artinya. Itu artinya ke depan akan lebih bagus lagi, dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan akan terbuka. Ke depan Anda akan lebih mudah cari kerjaan dibanding sebelumnya. Inilah momentum pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan dan kita pastikan akan berjalan terus ke depan. Ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat, tahun ini mungkin mendekati 6%, tahun depan di atas 6%, sampai akhirnya mendekati 8% yang seperti yang dijanjikan. Artinya apa? Kita sedang betul-betul menuju arah Indonesia emas. Jadi Anda nggak usah takut dengan masa depan Anda. Ya, saya harap teman-teman nanti semua ke depan mempelajari hal-hal itu, belajar dari kesalahan dan melihat, menumbuhkan kemampuan melihat keterhubungan atau pendekatan general equilibrium menurut ekonomi itu. Karena dunia nyata tidak bekerja dalam kotak-kotak disiplin. Dunia nyata bekerja dalam jaringan sistem. Kalau untuk para ekonom, belajari sampai Anda mengerti betul-betul prinsip general equilibrium
di pasar yang sebetulnya. Dan sistem pertama yang membentuk kita itu bukan negara, tapi keluarga. Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana, gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya, gaji pokoknya lebih rendah. Tapi ada juga jabatan komisaris rupanya, lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti kalau mau ngelamar aja.